Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini akan menjelaskan tentang modul selanjutnya, yaitu mengenai fungsi agregat. Untuk yang pertama, yaitu membahas tentang count. Di sini soalnya adalah tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Reverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Di sini employee Janet Leverling itu kan ada di tabel employee, kemudian customer. Untuk menentukan banyaknya customer itu kita harus menemukannya di tabel customer. Jadi kita harus menjoinkan atau menghubungkan dari tabel customer, kemudian ke orders, baru ke employee. Di sini untuk menentukan banyaknya customer, kita bisa select count, distinct C customer ID, karena untuk customer yang sama itu dihitung satu kali, sehingga menggunakan distinct. Kemudian from customer C join orders O on C customer ID sama dengan O customer ID. Kemudian baru dijoinkan dengan employees E on O employee ID sama dengan E employee ID, where E last name sama dengan Leverling and E first name sama dengan Janet. Maka banyaknya customer adalah 63. Selanjutnya, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau French. Di sini, Federal Shipping itu ada di tabel shippers, kemudian tujuan Jerman atau French itu adalah ship country yang ada di tabel orders. Jadi, kita harus menghubungkan tabel shippers dan orders. Di sini query-nya adalah select count as shipper ID from shipper S join orders O on S shipper ID sama dengan O ship via, karena dalam tabel orders itu tidak ditemukan nama kolom yang bernama shipper ID. Jadi kita di sini menggunakan nama kolom ship via. Whereas company name sama dengan Federal Shipping and O ship country sama dengan French, or O ship country sama dengan Germany. Jadi banyaknya pengiriman yang dilakukan Federal Shipping adalah 49. Selanjutnya yaitu tentang min dan max. Soal yang pertama, tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Exotic Liquid ini kan ada di tabel suppliers, kemudian untuk menentukan harga itu unit price ada di tabel products. Jadi kita harus menjoinkan antara tabel products dan suppliers. Di sini ada select max P unit price dikurangi dengan min P unit price S selisih harga from suppliers S join products P on S supplier ID sama dengan P supplier ID, where S company name sama dengan Exotic Liquids. Maka selisih harga barang termahal dan termurah di sini adalah 9. Selanjutnya, tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Sama seperti tadi, tapi di sini kan yang diminta rata-rata, jadi kita jumlahkan harga termahal dan harga termurah, kemudian dibagi 2, S rata-rata, from products P dijoinkan dengan order detail OD on P product ID sama dengan OD product ID, kemudian dijoinkan dengan orders, dan yang terakhir adalah dijoinkan dengan shippers on O ship via sama dengan S shipper ID, where S company name sama dengan Speedy Express. Jadi rata-ratanya adalah 133. Selanjutnya adalah tentang sum dan AFVJ. Sum di sini fungsinya adalah untuk menampilkan total dari nilai dari suatu kolom, dan AVJ ini untuk menentukan rata-rata. Untuk soal pertama, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Di sini harga barang itu ada di tabel products, yaitu kolomnya unit price, kemudian jenis beverage ini ada di tabel kategori, kemudian Grandma Kelly Homestead ini ada di tabel
suppliers. Jadi kita harus menjoinkan tabel suppliers dengan produk, kemudian dijoinkan dengan categories. Di sini query-nya select AVJ unit price from suppliers S join products P on S supplier ID sama dengan P supplier ID join kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID where C kategori name yaitu kategori name dari tabel kategoris sama dengan beverage and S company name atau nama kolom company name dari tabel suppliers sama dengan Grandma Kelly Homestead. Hasilnya adalah 0 karena memang dari database-nya itu memang tidak ada barang yang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Yang selanjutnya yaitu tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Di sini menggunakan select AVJ extract date from each, yaitu menghitung selisih antara shipped date dikurangi dengan order date from customers C join orders O on C customer ID sama dengan O customer ID, di mana country-nya itu sama dengan Brazil. Jadi di sini rata-ratanya adalah 6,98 sekian. Nah, selanjutnya tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Untuk menampilkan rata-rata di sini menggunakan AVJ unit price, kemudian untuk standar deviasi di sini menggunakan query STDDEV unit price from kategoris C join products P on C kategori ID sama dengan P kategori ID, where C kategori name sama dengan condiments. Jadi di sini untuk menampilkan rata-rata dan standar deviasi harga, kita menggunakan query AVJ dan STDDEV. Rata-ratanya yaitu 22,854 sekian, dan untuk standar deviasi harganya adalah 10,3788 sekian. Selanjutnya adalah select into. Buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee Yuka ke tabel order Yuka. Di sini query-nya adalah select O, yaitu ini adalah alias dari tabel orders, into order Yuka, from orders O join employees E on O employee ID sama dengan E employee ID, where E country sama dengan Yuka. Nah, di sini kalau di run itu akan error karena sebelumnya saya sudah membuat atau mengeksekut query ini. Jadi kita langsung menampilkan hasil tabel dari order Yuka-nya saja. Nah, di sini sudah berhasil memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee Yuka ke tabel baru yaitu order Yuka. Selanjutnya adalah buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi variable key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA, yaitu langkah pertama kita buat tabel employee USA. Select into employee USA from employees where country sama dengan USA. Kemudian untuk langkah kedua kita buat tabel order USA yang ditangani oleh employee USA, yaitu dengan query select O bintang into order USA from orders O join employee USA on E employee ID sama dengan O employee ID. Kemudian untuk langkah ketiga kita tambahkan primary key di tabel employee USA. Karena tabel employee USA tadi kan sudah jadi di sini query-nya menggunakan alter tabel employee USA, kemudian ditambahkan add constraint untuk menambahkan primary key-nya, yaitu PK employee USA, primary key employee ID. Kemudian langkah keempat, ini untuk menambahkan foreign key di tabel order USA yang dihubungkan dengan primary key yang ada di employee USA, yaitu menggunakan alter tabel order USA, add constraint FK employee USA, foreign key employee ID, reference
dengan employee USA, employee ID. Kemudian kita cek select from order USA. Kemudian di sini kita bisa melihat di tabel order USA. Nah, di sini untuk employee USA itu Farragon Case sudah reference dengan employee ID. Sudah berhasil menambahkan Farragon Case. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul tentang fungsi agregat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.